Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ifrohatul. Di sini saya akan memaparkan tentang studi kasus anak tunarungu. Yuk, langsung aja kita simak bareng-bareng. Nah, selanjutnya kita masuk ke identitas subjek. Subjek berinisial R, berusia 7 tahun, bertempat tinggal di Semarang. Nah, ciri-ciri fisik subjek yaitu seperti anak normal lainnya. Subjek berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 4 sore. Teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi dan wawancara tidak terstruktur dengan ibu subjek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan diri orang tua sebagai orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu. Nah, selanjutnya adalah hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi, kedua orang tua subjek merupakan orang tua yang sibuk bekerja. Subjek merupakan anak perempuan pertama dari 3 bersaudara. Setiap harinya, subjek dititipkan di rumah nenek dan kakeknya ketika kedua orang tuanya pergi bekerja. Nah, subjek bersekolah di SDLB Semarang. Orang tua subjek mengetahui gangguan yang dialami subjek sejak subjek berusia 4 bulan. Subjek menderita gangguan tunarungu sejak lahir, maka subjek tidak memiliki perbendaharaan kata. Hal itu menjadikan subjek juga mengalami tunawicara. Nah, menurut penuturan ibu subjek, penyebab ketunarunguan pada subjek adalah karena faktor genetik. Nah, pada kondisi awal, sikap penerimaan orang tua subjek belum ada. Pada awalnya, orang tua subjek memaksakan diri untuk memasukkan subjek ke sekolah normal, walaupun telah mengetahui adanya ketunaan dalam diri subjek. Selain itu, orang tua subjek awalnya pun juga cenderung menutupi ketunaan yang dialami oleh subjek. Nah, di sini ada pekerjaan atau aktivitas orang tua sungguh mempengaruhi rasa kepercayaan diri anak. Di sini, orang tua subjek memiliki pekerjaan dengan waktu yang sangat padat, sampai-sampai subjek dititipkan kepada kakek dan neneknya. Karena kesibukan orang tua subjek yang kurang memperhatikan subjek, membuat subjek kurang percaya diri. Nih contohnya, dalam bergaya pakaiannya atau gaya guntingan rambut, subjek cenderung mirip dengan anak laki-laki atau biasa kita sebut dengan tomboy. Berdasarkan rujukan dari teori Potter tentang aspek-aspek penerimaan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, berikut ini adalah perilaku-perilaku penerimaan orang tua yang muncul. Yang pertama, menghargai anak sebagai individu dengan segenap perasaan, mengakui hak-hak anak, dan memenuhi kebutuhan untuk mengekspresikan perasaan. Di sini, orang tua subjek dapat meluangkan waktunya dengan mendengarkan berbagai pengalaman tentang hal apa saja yang dilakukan subjek selama seharian, lewat kegiatan berbagi cerita saat hendak tidur malam. Yang kedua, ada menilai anaknya sebagai diri yang unik, sehingga orang tua dapat memelihara keunikan anaknya tanpa batas agar mampu menjadi pribadi yang sehat. Di sini, subjek menyukai hal yang berkaitan dengan perbengkelan, serta keleluasaan saat ingin melakukan satu aktivitas. Yang ketiga, ada mengenali kebutuhan-kebutuhan anak untuk membedakan dan memisahkan diri dari orang tua dan mencintai individu yang mandiri. Di sini, subjek diajari oleh orang tua dalam membagi makanan kepada kawan, lalu ada menyapa atau memberi salam kepada orang lain, dan memahami beberapa aturan, misalnya nih, tentang pola makan. Yang keempat, ada mencintai anak tanpa syarat. Di sini, satu bentuk perhatian orang tua kepada subjek walaupun sibuk bekerja, yakni menanyakan tentang tugas yang diberikan oleh guru di sekolah dan membimbing subjek saat mengerjakan tugas tersebut. Orang tua, termasuk pengajar atau pendidik, harus membangun sebuah lingkungan yang dapat menstimulasi perkembangan mental maupun memenuhi kebutuhan masing-masing individu atau anak.
Sikap penerimaan orang tua pada kondisi awal terhadap anak berkebutuhan khusus usia dini ini cenderung bersifat menolak dan tidak dapat menerima kenyataan akan kecacatan yang dimiliki anak. Namun, seiring dengan adanya informasi dari luar dan pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus, membuat orang tua mulai memberikan sikap yang positif terhadap anaknya. Kondisi psikologi subjek sekarang jauh lebih baik karena sudah adanya atensi dari orang tuanya sehingga membuat subjek sekarang lebih percaya diri dan dapat mulai lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.